Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mengadakan persekutuan doa sepekan yang pertama dalam rangka menghayati tentang masa Pentakosta tentunya. Nah, hari ini pula kita akan diajak untuk menggumuli sabda Tuhan di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi sebelum kita lebih lanjut akan mendengarkan sabda Tuhan, saya akan mengajak kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya akan menghantarkan untuk kita semuanya. Tuhan Yesus yang penuh dengan kemuliaan, saat ini di tengah-tengah kami boleh menghayati akan masa-masa Pentakosta dalam sebuah rangkaian penghayatan akan karya Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami pun diajak untuk menggumuli sabda Tuhan kembali secara khusus melalui persekutuan doa sepekan. Di dalam ibadah berayat bersama-sama, kami belajar untuk menghayati sabda Tuhan melalui persekutuan doa ini. Curahi kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukanlah kami untuk dapat menghayati akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kami diteguhkan, hati kami bertumbuh pengharapan, dan kami bersiap untuk mendengarkan sabda Tuhan bersama dengan keluarga kami. Di dalam Kristus Yesus kami sambut sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan bersama-sama kita dengarkan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya melalui sabda Tuhan ini, Tuhan Yesus naik ke surga dan menuju kemuliaan Bapa setelah Ia mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan Ia tidak membiarkan para murid-muridnya itu untuk tinggal sendirian. Jadi janjinya kepada para murid-muridnya itu akan mengutus seorang penolong, seorang penghibur, Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, supaya menyertai para murid-murid Yesus. Jadi janji Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya ini rupa-rupanya ditepati, digenapi pada hari Pentakosta. Nah, sungguh saudara-saudara, ini menjadi sebuah anugerah yang besar dari Bapa yang karena kasih-Nya telah mengaruniakan Roh Kudus kepada para murid-murid.
dan kepada kita tentunya yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk itu sebagai para murid-murid Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk membuka diri, membuka hati, bersedia dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi dengan Roh Kudus berkuasa atas kehidupan orang percaya, Roh Kudus akan memimpin untuk hidup dalam kebenaran, percaya dan berpegang teguh kepada firman Tuhan, serta menjadikan hidup yang memuliakan Tuhan. Tertulis di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan ke-14 yang beginilah sabdanya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, tentunya oleh karena itu berdasarkan Injil Yohanes 16 ayat yang ke-12 sampai 15 ini, orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus akan memiliki sikap hidup yang terus menyadari dirinya pada beberapa hal. Yang pertama, saudara, hidup dalam pertobatan dan hidup di dalam kebenaran. Jadi orang yang hidupnya terbuka dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, dia selalu memiliki kesadaran yang hidupnya demikian. Mengapa? Karena percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kita sebagai murid Yesus ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus yang memimpin itu berarti Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menunjukkan jalan, Roh Kudus yang memandu, bahkan Roh Kudus yang tidak pernah memaksakan dirinya kepada yang dituntun. Nah, tentunya mengapa Roh Kudus melakukan itu, saudara? Roh Kudus melakukan itu supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus melakukan itu tentunya menyadarkan segala kesalahan kita dan kembali kepada kebenaran Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, percaya kepada firman Tuhan dan berpegang kepada firman. Nah, orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin Roh Kudus memiliki sikap percaya kepada firman Tuhan. Ia berpegang kepada firman Tuhan. Jadi Roh Kudus itu tidak berkata-kata untuk dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus itulah yang dikatakannya. Jadi kita yang terbuka kepada Roh Kudus itu berarti menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, serta memberlakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi fungsi Roh Kudus itu adalah fungsi yang menumbuhkan pengharapan kepada kita dalam karya penyelamatan Allah. Roh Kudus ini menumbuhkan pengharapan kita juga kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, tentunya
kita diajak untuk memuliakan Tuhan. Jadi orang yang hidupnya terbuka untuk mau dipimpin Roh Kudus, tentunya hidupnya terus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Ia bersekutu dengan firman Tuhan. Ia gemar berbagi. Ia senang berdoa. Bahkan ia senang di dalam melakukan tindakan-tindakan yang penuh dengan cinta kasih. Dan ketika kita memuliakan Tuhan, tentunya kita lakukan itu dengan hati yang penuh syukur. Tulus hati seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, di mana mereka berkumpul bersama di dalam rumah ibadah sambil memecah-mecahkan roti. Tetapi mereka juga saling berbagi, saling menolong, saling menguatkan, dan saling menghibur. Nah, tentunya saudara-saudara, kita pun juga dipanggil untuk memuliakan Tuhan sama seperti jemaat mula-mula. Jadi memuliakan Dia tidak hanya dibatasi oleh gedung gereja, saudara. Melainkan bagaimana menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada. Terlebih sekarang, saudara, di saat-saat pandemi COVID-19 ini, bagaimana saudara dan saya diajak untuk memuliakan Tuhan lebih dalam lagi. Bukan berarti saudara ketika kita diminta untuk tinggal di rumah saja, kita tidak lagi memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu berarti kita melakukannya hanya di gedung gereja. Tentunya pemahaman yang demikian perlu diluruskan. Memuliakan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 itu tentunya menjadi sebuah panggilan bagi orang percaya. Ketika saudara dan saya saat ini merasakan tuntunan Roh Kudus dan kita membuka hati terhadap karya Roh Kudus, kita pun dipanggil untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan rumah kita. Bagaimana saudara dan saya diajak untuk belajar membangun dan menghidupi Roh Kudus itu di tengah perjumpaan kita dengan keluarga. Sebagai anak-anak kita belajar bagaimana menghidupi karya Roh Kudus itu dengan terus merefleksi atau merenungkan diri tentang tugas dan tanggung jawab anak di dalam keluarga. Bagaimana belajar, bagaimana membantu orang tua, bagaimana berbakti terhadap orang tua. Sebagai orang tua pun juga kita diajak untuk merefleksikan bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tentunya dengan tanggung jawab dan panggilan kita sebagai orang tua, kita dapat melakukan tugas dan tanggung jawab peran-peran itu secara penuh cinta kasih. Dengan menghayati panggilan itu secara tulus. Nah, ini peran-peran yang kita hayati dalam rangka memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Sehingga kehidupan yang rukun, saling mengasihi dan menguatkan, itu menjadi panggilan kita bersama. Nah, demikian pula di tengah wabah COVID-19 ini saudara, orang yang hidupnya terbuka oleh pimpinan Roh Kudus tentunya menyadari beberapa hal. Yang pertama, tentunya di tengah semua prestasi kita sebagai manusia, tetaplah kita adalah makhluk yang rentan di dalam alam yang terus berubah ini. Yang kedua tentunya di tengah semua kecerdasan kita,
sebagai manusia, rupa-rupanya melalui pandemi COVID-19 ini, kita masih ada hal yang terjadi di luar kendali kita. Siapa yang menduga kemudian pandemi COVID-19 ini dengan cepat kemudian mengubah semua cara berpikir manusia. Semua rencana manusia termasuk saudara dan saya. Itu menunjukkan bahwa secerdas-cerdasnya kita masih ada hal yang terjadi di luar kehendak kita. Dan yang ketiga saudara, tentunya di tengah semua kepentingan diri kita sendiri, ini masih ada kepentingan bersama yang harus kita pedulikan. Kita tidak saja memikirkan diri kita, tetapi bagaimana orang-orang di luar sana yang terus membutuhkan pertolongan kita sebagai komunitas gereja yang hidup. Berikutnya saudara, tentunya di tengah semua upaya untuk menghadapi ancaman kehidupan, masih ada pengharapan kalau kita saling menopang. Ya. Karena bagaimanapun relasi kita dengan sesama itu sangat dibutuhkan. Ketika ada yang membutuhkan pertolongan, mari kita topang. Dan ketika kita membutuhkan pertolongan, tentunya saudara-saudari kita yang lain juga akan menopang kita. Dan yang berikutnya saudara, tentunya di tengah kesibukan kita mencari nafkah, kita diajak untuk tetap memikirkan kesehatan kita. Bagaimana kerja keras kita dari pagi hingga malam di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan sampai lupa dan mengabaikan kesehatan kita, mengabaikan daya tahan tubuh kita, yang tentunya kita tidak ingin tubuh kita dikorbankan. Karena ketika kita mengorbankan tubuh kita, kita sedang mengorbankan masa depan keluarga kita, mengorbankan anggota keluarga kita, bahkan anak-anak yang kita kasihi karena sebaran virus corona itu. Nah, berikutnya saudara, di tengah keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan, ibadah kita yang sejati itu rupanya tidak hanya terbatas kepada pertemuan-pertemuan ritual saja. Tidak hanya terbatas kepada pertemuan yang formal saja. Tindakan kemanusiaan kita untuk menolong orang lain, ini adalah ibadah. Ini adalah panggilan hidup orang beriman yang terbuka terhadap karya Roh Kudus. Dan yang terakhir tentunya di tengah hiruk pikuk kehidupan kita, mungkin ini saat yang tepat untuk kita berefleksi, berhenti sejenak dari semua rencana kita, hiruk pikuk kehidupan kita, untuk merenungkan makna hidup kita bersama keluarga. Nah, bagaimana kita bisa memulai semua itu? Tanpa karya Roh Kudus, saudara dan saya tidak menemukan makna apapun. Oleh karena itu, mulailah dengan memuliakan Tuhan dan panggillah Roh Kudus untuk hadir di dalam kehidupan kita. Karena Ia setia datang dan selalu siap untuk menolong, menghibur, menguatkan, dan menopang kehidupan saudara. Di dalam persekutuan doa yang pertama ini, tentunya kita diajak untuk menghayati karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga kita terus menghayati bagaimana Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera untuk keluarga.
di rumah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau telah menyemaikan firman-Mu pada persekutuan doa yang pertama ini. Tentunya melalui firman ini kami diajak untuk terus menghidupi karya Roh Kudus di dalam diri kami. Sehingga kami terus belajar bagaimana membuka hati kami agar karya Roh Kudus itu kami rasakan melalui kehidupan kami. Sehingga kami lebih berani menjalani hidup, kami lebih kokoh di dalam menghadapi setiap tantangan, bahkan kami lebih tekun di dalam doa. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam kehidupan kami bersama keluarga. Sehingga melalui persekutuan doa ini, nama Tuhan dipermuliakan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Dan hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.